Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Selamat datang di Intip Semesta. Nah, untuk konten kali ini aku bakalan bahas secara detail, menyeluruh, dan secara jelas pastinya, yaitu tentang proses terbentuknya bumi, bulan, dan matahari. Nah, untuk kalian yang biasanya cuman baca sekilas tentang terjadinya bumi atau baca sekilas tentang terjadinya bulan atau matahari, kayaknya itu belum terlalu lengkap ya. Jadi di channel kali ini aku akan bahas semuanya dengan lengkap atau menyeluruh. Pasti durasinya bakalan lama sih, karena dari itu aku himbau kalian sih, himbau aja untuk kalian yang mau nonton video ini sampai full. Jangan lupa untuk bawa snacknya atau kopi hangatnya atau coklat hangat boleh, biar bisa menonton konten ini sambil menikmati cemilan kalian di rumah. Oke, daripada banyak basa-basi, banyak ini ono, kita langsung aja ke materinya, pembahasannya. Oke. Nah, di sini aku bakalan jelasin dulu 7 teori terbentuknya bumi dari para ilmuwan. Terdapat beberapa teori terbentuknya bumi yang dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu. Beberapa teori tersebut diantaranya teori oleh George Louis Leclerc, teori Laplace, teori planetesimal, hipotesis, teori tidal, teori Wessel, masih banyak lagi. Nah, jadi aku yang pertama bakalan jelasin dulu teori oleh George Louis Leclerc. Aku bakalan panggilnya teori George aja ya. Jadi, pada tahun 1778, ahli ilmu alam Prancis George ini mengemukakan bahwa dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebuah massa matahari terpental keluar. Massa yang terpental inilah yang menjadi planet. Lalu ada teori dari Laplace, seorang ahli matematika dan astronomi Prancis Pierre Simon tahun 1796 mengemukakan bahwa bumi terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada suhunya. Kemudian terbentuklah cincin, sebagian cincin gas tersebut terlempar keluar dan tetap terus berputar. Cincin gas yang berputar akan mengalami pendinginan sehingga terbentuklah gumpalan-gumpalan bola yang menjadi planet-planet, termasuk diantaranya adalah bumi. Dua orang ilmuwan Inggris, James Jeans dan Harold Jeffreys, pada tahun 1918 ini, teori terbentuknya bumi dari tidal. Nah, mengemukakan teori tidal ini mengatakan pada saat bintang melintas di dekat matahari, sebagian massa matahari tertarik keluar sehingga membentuk semacam cerutu. Nah, bagian yang membentuk cerutu ini akan mengalami pendinginan dan membentuk planet-planet, yaitu yang kita tahu sekarang ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu ada teori dari planetesimal hipotesis, dikemukakan oleh Forrest Raymond Moulton, seorang ahli astronomi asal Amerika bersama rekannya T.C. Chamberlain, seorang ahli geologi, yang mengatakan matahari terdiri dari massa gas bermassa besar sekali pada suatu saat didekati oleh sebuah bintang lain yang melintas dengan kecepatan tinggi di dekat matahari. Pada waktu bintang melintas di dekat matahari dan jarak keduanya relatif dekat, maka sebagian massa gas matahari ada yang tertarik keluar akibat adanya gravitasi dari bintang yang melintas tersebut. Sebagian dari massa gas yang tertarik keluar ada yang pada lintasan bintang dan sebagian lagi ada yang berputar mengelilingi matahari. Karena gravitasi matahari setelah bintang melintas berlalu, massa gas yang berputar mengelilingi matahari menjadi dingin dan terbentuklah cincin yang lama-kelamaan menjadi padat dan disebut planetismal. Beberapa planetismal yang terbentuk akan saling tarik-menarik dan bergabung menjadi satu dan pada akhirnya membentuk planet termasuk bumi, tempat manusia berpijak saat ini. Nah, teori terbentuknya bumi berikutnya yaitu teori dari ilmuwan bernama Bezetsker pada tahun 1940. Carl Friedrich
von Weizsäcker, seorang ahli astronomi Jerman, mengemukakan tata surya pada mulanya terdiri atas matahari yang dikelilingi oleh massa kabut gas. Sebagian besar massa kabut gas ini terdiri atas unsur ringan yaitu hidrogen dan helium. Karena panas matahari yang sangat tinggi, maka unsur ringan tersebut menguap ke angkasa tata surya, sedangkan unsur yang lebih berat tertinggal dan menggumpal. Ini akan menarik unsur-unsur lain yang ada di angkasa. Nah, tata surya dan selanjutnya berevolusi membentuk planet-planet termasuk planet bumi. Lalu ada teori dari Whipple. Nah, Fred L. Whipple, seorang ahli astronomi Amerika, mengemukakan pada mulanya tata surya terdiri dari gas dan kabut debu aneh yang mengandung nitrogen yang sedikit kosmis yang berorbitasi membentuk semacam piringan. Debu dan gas yang berotasi menyebabkan terjadinya pemekatan massa dan akhirnya menggumpal menjadi padat. Sedangkan kabutnya hilang menguap ke angkasa, gumpalan yang padat saling bertabrakan dan kemudian membentuk planet-planet. Nah, ini teori terakhir dari teori Kuiper. Nah, jadi Gerald P. Kuiper mengemukakan bahwa pada mulanya ada nebula besar berbentuk piringan cakram. Pusat piringan adalah protomatahari, sedangkan massa gas yang berputar mengelilingi protomatahari adalah protoplanet. Dalam teorinya dia juga memasukkan unsur-unsur ringan yaitu hidrogen dan helium. Pusat piringan yang merupakan protomatahari menjadi sangat panas, sedangkan protoplanet menjadi dingin. Unsur ringan tersebut menguap dan mulai menggumpal menjadi planet-planet. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses terjadinya atau terbentuknya bumi. Nah, kita semua bertempat tinggal di permukaan bumi yang kita rasakan sangat luas. Bayangkan saja jari-jari yang dimiliki bumi mencapai 6,370 km. Panjang keliling khatulistiwa yang melewati negara kita sekitar 40.000 km. Jadi kalian dibandingkan sama dengan 40 kali panjang Pulau Jawa. Nah, akan tetapi, pernahkah kamu merenungkan tentang bagaimana bumi tempat kita berpijak ini terbentuk? Apakah bumi suatu benda yang bulat dan kaku? Bagaimana sejarah pembentukan dan perkembangan muka bumi? Seperti apakah karakteristik lapisan bumi? Semua pernyataan tersebut tentunya akan kita bahas dalam subbab ini, sehingga kamu mengetahui dan lebih memahaminya. Jadi, proses terbentuknya planet
Bumi ini tidak dapat dipisahkan dengan sejarah terbentuknya tata surya. Hal ini dikarenakan bumi merupakan salah satu anggota keluarga matahari di samping planet-planet lain, seperti komet, asteroid, dan meteor. Bahkan para ilmuwan memperkirakan bahwa matahari terbentuk terlebih dahulu sedangkan planet-planet dalam wujud awam masih dalam wujud awan, debu, dan saling bersatu karena pengaruh gravitasi. Kemudian mengelompok membentuk bulatan-bulatan bola besar yang disebut planet termasuk planet bumi. Akhirnya dari bagian yang menggelembung tersebut ada bagian yang terlepas atau terlempar dan membentuk bola-bola pijar dengan ukuran berbeda satu sama lain. Massa gas induk tersebut akhirnya menjadi matahari, sedangkan bola-bola kecil yang terlepas dari massa induknya mendingin menjadi planet termasuk bumi kita. Pada saat terlepas dari massa induknya, planet-planet anggota tata surya masih merupakan bola pijar dengan suhu sangat tinggi. Karena planet berotasi, maka ada bagian tubuhnya yang terlepas dan berotasi sambil beredar mengelilingi planet tersebut. Benda tersebut selanjutnya dinamakan bulan atau satelit alam. Nah, menurut hasil penelitian para ahli astronomi dan geologi, bumi kita sendiri terbentuk atau terlepas dari tubuh matahari sekitar 45 juta tahun yang lalu. Perkiraan terbentuknya bumi ini didasarkan atas penelaahan paleontologi, ilmu yang mempelajari fosil-fosil sisa makhluk hidup purba pada masa lampau, dan stratigrafi, ilmu yang mempelajari struktur lapisan-lapisan batuan pembentuk muka bumi. Pada saat terlahir sekitar 45 juta tahun yang lalu, bumi kita pada awalnya masih merupakan bola pijar yang sangat panas. Suhu permukaan mencapai 4.000 Celcius, bayangin guys, dalam jangka waktu jutaan tahun. Secara berangsur-angsur, bumi kita mendingin akibat proses pendinginan. Bagian luar bumi membeku membentuk lapisan kerak bumi atau kulit bumi yang disebut litosfer. Sedangkan bagian dalam planet bumi sampai sekarang masih dalam keadaan panas dan berpijar. Selain pembekuan kerak bumi, pendinginan massa bumi ini mengakibatkan terjadinya proses penguapan gas secara besar-besaran ke angkasa. Proses penguapan ini terjadi dalam waktu jutaan tahun, sehingga terjadi akumulasi uap dan gas yang sangat banyak. Pada saat inilah mulai terbentuk atmosfer bumi. Uap air yang terkumpul di atmosfer dalam waktu jutaan tahun tersebut pada akhirnya dijatuhkan kembali sebagai hujan untuk pertama kalinya di bumi dengan intensitas tinggi, dan dalam waktu yang sangat lama, titik-titik air hujan yang jatuh selanjutnya mengisi cekungan muka bumi, membentuk bentang perairan, laut, dan samudra. Nah, faktor yang menyebabkan suhu bumi naik, sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa pada awal terbentuknya seluruh bagian planet bumi relatif dingin. Kemudian pada proses selanjutnya, suhu bumi semakin meningkat sehingga mencapai suhu seperti saat ini. Berdasarkan penelitian para ilmuwan, dijelaskan adanya 3 faktor yang menyebabkan naik dan naiknya suhu bumi tersebut, yaitu seperti akresi, kompresi, adanya disintegrasi atau penguraian unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan potasium.
Nah, selanjutnya di sini ada tahap-tahap pembentukan bumi. Nah, jadi proses evolusi alam semesta memakan waktu kosmologis yang sangat lama sampai berjuta-juta tahun. Terjadi proses evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membagi evolusi bumi dalam 6 tahap. Waktu geologis masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Nah, sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Azoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada zaman Azoikum, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi, waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Lalu ada Paleozoikum. Pada zaman Paleozoikum sudah terdapat peninggalan berupa fosil, flora dan fauna yang menjadi bukti-bukti kehidupan zaman Paleozoikum. Lalu ada Mesozoikum, Neozoikum. Nah, berdasarkan sejarah pembentukan bumi di atas, keberadaan manusia di muka bumi dimulai pada zaman Kuarter sekitar 600.000 tahun yang lalu, atau disebut juga zaman es. Dinamakan zaman es karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sampai menutup sebagian besar permukaan bumi dari Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak tetap, ada kalanya naik dan ada kalanya turun.
Nah, selanjutnya ini kita masuk ke pembahasan terbentuknya bulan menurut para ilmuwan. Ini ada dari the capture theory, ada dari the co-formation theory, ada juga dari the giant impact theory, the fission theory, the Colding planetesimals theory. Nah, banyak dari semua ini adalah ungkapan dari para ilmuwan. Silahkan boleh kalian baca dulu, nanti habis ini akan aku jelaskan lebih lengkapnya lagi mengenai terbentuknya bulan.
Nah, ini ada pengertian dari bulan. Jadi, bulan adalah satelit bumi, artinya bulan beredar mengelilingi bumi pada garis edarnya. Bulan beranjak 38.400 dari bumi dan bermasa kira-kira hanya 181 massa bumi. Gaya gravitasi bulan hanya 16 kali gaya gravitasi bumi. Dan diameternya hanya sekitar setengah kali diameter bumi. Akibat dari periode rotasi dan revolusi bulan yang sama besar, maka permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama sepanjang waktu. Bulan bukanlah hanya sebagai penghias langit alam dan penerangan saat matahari tenggelam. Objek yang dikenal sebagai satelit bumi ini merupakan salah satu anggota tata surya yang senantiasa mengelilingi planet kita. Ketika matahari ini pada masa lalu, bulan sering dijadikan objek pemujaan yang menggambarkan kecantikan karena cahaya yang dipancarkan dibandingkan dengan matahari. Nah, cahaya bulan terasa sejuk, sedangkan cahaya matahari terasa panas banget. Apa yang menyebabkan cahaya pancaran mereka berbeda? Nah, ternyata jarak rata-rata bulan dan bumi adalah 84.000. Hal inilah yang menyebabkan bulan tampak berukuran hampir sama dengan matahari dan diamati dari bumi. Karena itu pula pantulan cahaya bulan yang merasuk pun cukup banyak, sehingga bulan akan tampak sebagai benda langit yang paling terang kedua setelah matahari. Perbandingan bulan terhadap bumi disajikan dalam gambar di bawah ini ya teman-teman. Perbandingan bulan dan matahari. Yang maksudnya perbandingan bulan dan bumi. Ini ada bumi adalah planet, gravitasinya sekian, bulan adalah satelit bumi, gravitasinya sekian. Lalu ada asal-usulnya. Asal-usul bulan ini beberapa miskonsepsi yang terjadi di masyarakat awam adalah bahwa cahaya yang dipancarkan bulan berasal dari bulan itu sendiri. Sebenarnya, bulan itu nggak mampu memancarkan cahaya atau energi layaknya matahari. Cahaya yang terlihat dari bumi merupakan pantulan dari cahaya matahari pada permukaan bulan. Buktinya, bentuk bulan yang terlihat setiap hari berbeda. Bila bulan memancarkan cahaya, maka bentuk bulan pasti tetap. Miskonsepsi lain berkaitan dengan adanya udara di bulan. Perhatikan gambarnya itu, bila tidak ada udara, mengapa bendera yang ditancapkan dapat berkibar? Nah, perlu diketahui bahwa bendera yang ditancapkan di bulan bukan berbahan kain atau plastik, namun seng, hingga bentuknya sengaja dibuat seolah-olah berkibar. Selain itu, terdapat pendapat bahwa bulan memiliki gelap. Mengapa wajah bulan yang kelihatan dari bumi hanya separuh, sedangkan bagian lainnya tak pernah kita saksikan dari bumi? Apa yang menyebabkan penampakan bulan seperti itu? Nah, penampakan konstan bulan yang dimiliki disebabkan adanya keseimbangan pergerakan bumi dan dua bulan, yaitu lama peredaran bulan mengitari bumi sama dengan lamanya waktu bulan berotasi pada sumurnya. Jangka waktu yang diperlukan adalah 1 bulan. Akibatnya bagian bulan yang tampak dari bumi hanyalah sebelah mata yang sama saja, sedangkan belahan bulan yang lain tidak pernah tampak. Untuk melihat wajah bulan yang sebelumnya, manusia mesti pergi keluar angkasa. Oke, selanjutnya ada librasi bulan. Librasi bulan ini jika keseimbangan gerakan terjadi antara evolusi bulan dan rotasinya, berarti permukaan bulan yang mungkin dilihat dari bumi adalah satu belahannya 50%. Permukaan bulan, pergerakan bulan yang tidak sederhana menimbulkan efek penampakan yang tidak sesuai dengan logika di atas. Ketika melakukan gerakan yang khas, bulan tidak selalu terletak pada bidang yang sama, baik bentuk atau posisi yang relatif terhadap matahari dan bumi secara terus-menerus.
berubah karena sebab inilah maka bagian bulan yang terlihat di bumi agak berbeda sehingga setelah satu periode waktu yakni 1 bulan kita dapat melihat 59% permukaan bulan dari suatu tempat pengamatan di bumi. Nah, liberasi lintang menimbulkan efek bulan. Pertama, liberasi dalam garis lintang ini disebabkan gerak bulan mengangguk. Efek yang ditimbulkan adalah daerah kecil pada kutub-kutub bulan secara bergantian tampak dari bumi setelah bulan berkeliling setengah dari lintasannya. Atau titik pusat bulan ini tampak bergeser dan naik turun. Untuk lebih memahami gerakan bulan yang demikian, perlu kita mengingat bahwa lintasan bulan bersifat elips. Pada waktu tertentu, bulan berada pada posisi terdekat dengan bumi, di waktu yang lain bulan berada dalam jarak lebih jauh dari bumi. Sama halnya seperti lintasan bumi yang elips terhadap matahari. Lintasan yang berada dalam jarak lebih jauh dari bumi sama halnya seperti lintasan bumi yang elips terhadap matahari. Ya, pokoknya itulah guys, bolak-balik kalau jauh dekat-dekat jauh kayak gitu. Nah, lalu ada ketiga nih masih liberasi paralaks. Ada bagian tertutur dari bulan juga. Ini masih banyak, kalian baca dulu yang bagian atasnya ini. Habis ini aku terangin gerakan bulan. Ya, kita ke gerakan bulan. Nah, bulan sebagai satelit alam bumi mengalami 3 gerak sekaligus. Rotasi bulan, revolusi bulan, sesama-sama dengan bumi mengitari matahari. Bidang orbit bulan membentuk sudut 5 derajat terhadap ekliptika bidang orbit bumi, atau secara konsep dapat dikatakan bahwa inklinasi bulan adalah 5 derajat. Sambil berevolusi dengan arah negatif dan juga berotasi dengan arah negatif. Periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya, sehingga muka bulan yang menghadap bumi selalu hanya setengah bagian dan tetap. Orbit bulan berbentuk elips, sehingga jarak bulan dari bumi berubah selama revolusi. Ini ada gerakan rotasi bulan. Fase bulan juga ada juga revolusi bulan saat mengelilingi bumi. Aku jelasin dulu ya. Jadi gerakan rotasi bulan merupakan satelit alami yang dimiliki oleh bulan. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Cahaya bulan yang terlihat pada malam hari itu berasal dari cahaya matahari. Kalau untuk fase bulan adalah bentuk bulan yang berbeda-beda saat diamati dari bumi. Sabit, kuartil, gibbous, purnama. Bulan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Lalu revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi bulan akan tampak berubah-ubah. Jika dilihat dari bumi yang disebut dengan fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Nah, selanjutnya ini adalah fase-fase bulan. Ada fase bulan mati, fase bulan separuh, fase bulan bungkuk atau cembung, fase bulan purnama, masih banyak lagi. Nah, adanya fase-fase bulan, terjadinya pasang surut air laut, terjadinya gerhana, terjadinya permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Nah, oke, setelah ini kita akan membahas mengenai matahari. Jadi aku mau jeda dulu sebentar, habis tidak kita langsung bahas soal terbentuknya matahari.
Oke, kita lanjut ke mataharinya. Jadi matahari ini merupakan bintang yang menjadi pusat dari tata surya. Matahari tersebut berupa bola pijar yang ukurannya itu sangat besar. Nah, sejarah dan teori terbentuknya matahari. Awal awan gas ini mempunyai partikel-partikel gas yang berada pada tepi luar awan tersebut disebut dengan nebula. Kemudian mulai jatuh ke pusat gravitasi partikel-partikel tersebut dengan secara bersama-sama menarik atom yang lebih banyak lagi. Semakin lama awan gas tersebut juga akan semakin mampat selama 10 juta tahun. Nah, ini ada struktur lapisan dan bagian matahari. Nah, di sini tuh ada inti matahari, ada zona radiasi, ada zona konvektif, fotosfer, kromosfer, korona, noda matahari, granulasi fotosfer, prominensa. Nah, matahari apabila dilihat dari bumi itu terlihat seperti bola api yang memancarkan suatu cahaya. Namun, tetapi apabila dikaji lebih dalam lagi, matahari tersebut tersusun dari beberapa bagian. Nah, bagian matahari itu ialah sebagai berikut. Inti matahari ini adalah suatu lapisan matahari yang paling dalam, merupakan sumber energi paling utama matahari. Zona radiasi, bagian matahari terdapat di atas dari bagian inti matahari itu adalah zona radiasi. Zona ini adalah bagian matahari yang menyelimuti atau mengelilingi inti matahari. Lalu ada zona konvektif. Nah, ini adalah zona yang terdapat arus konvektif. Arus konvektif ini digunakan dalam membawa energi matahari itu ke bagian lapisan atmosfer planet-planet seperti halnya bumi. Lalu ada fotosfer. Nah, fotosfer ini adalah suatu bagian matahari yang memisahkan antara bagian di dalam matahari atau disebut juga interior matahari, inti matahari, dan zona radiasi serta juga zona konvektif. Itu dengan atmosfer matahari. Ada kromosfer. Kromosfer adalah suatu lapisan yang terdapat di atas lapisan terdingin di matahari. Lapisan tersebut merupakan lapisan atmosfer matahari. Kromosfer lapisan matahari mempunyai radius hingga 2000 km. Lalu ada zona transisi matahari. Nah, zona matahari ini terdapat di atas kromosfer. Zona ini adalah suatu bagian yang memisahkan antara kromosfer itu dengan korona. Bagian ini juga masih termasuk pada bagian atmosfer matahari. Lalu ada korona. Korona ini juga masih bagian dari atmosfer matahari. Bagian tersebut merupakan suatu bagian yang paling luas dari atmosfer matahari itu sendiri. Lalu ada heliosfer. Di sini ada bagian berada di luar atmosfer matahari. Bagian tersebut sangat tipis dan juga tersusun atas plasma serta juga angin matahari. Lalu di sini ada karakteristik matahari. Nah, jadi ada yang pertama ini lidah api matahari, yaitu prominensa. Nah, lidah api ini menyerupai lidah api yang sangat besar serta terang. Lidah api tersebut mencuat dari permukaan berbentuk seperti lidah itu dengan gerakan mengelilingi atau loop. Lalu ada bintik matahari. Pada matahari itu juga terdapat satu ciri khas, ialah granula-granula yang berbentuk cembung itu dengan ukuran kecil. Lalu ada angin matahari. Nah, angin matahari ini adalah suatu aliran partikel yang dikeluarkan dari atas atmosfer matahari, yang penggerakan ini menjangkau seluruh tata surya. Lalu ada badai matahari. Nah, di matahari juga terjadi sebuah badai
dari matahari terbentuk akan terjadi apabila ada pelepasan tiba-tiba energi magnetik yang terbentuk di atmosfer matahari. Lalu ada karakteristik matahari ini, ada karakternya dia berdiameter sekian, radiusnya sekian, kelilingnya, kecepatannya, luas permukaan, volume, massa, suhu pusat, suhu permukaan, skala rotasi, komposisi, pergerakan matahari. Matahari ini terjadi tidak hanya dalam keadaan statis, namun ternyata matahari juga mengalami dengan berdasarkan gerakan matahari ini mengalami dua jenis pergerakan. Kedua jenis pergerakan ini diantaranya sebagai berikut. Matahari ini mengalami rotasi itu selama 27 hari. Untuk satu kali putaran, pergerakan rotasi matahari tersebut dapat diketahui disebabkan karena adanya perubahan posisi bintik matahari. Nah, ini peran matahari dalam tata surya. Peran matahari dalam tata surya diantaranya ialah sebagai berikut. Matahari ini adalah pusat peredaran dari seluruh benda langit yang ada di dalam tata surya seperti contohnya planet serta benda langit lainnya. Matahari ini adalah pusat energi bagi lingkungan pada tata surya. Matahari ini juga menjadi sumber energi cahaya dan juga panas bagi planet-planet yang ada di sekitarnya. Matahari juga memiliki peran sebagai pengatur cuaca serta iklim di bumi. Peran matahari juga mengaruh cepat lambatnya dari siang dan malam yang terjadi pada wilayah permukaan bumi. Matahari ini juga membantu di dalam terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dan bumi. Ya, nah itu dia tadi proses terbentuknya bumi, bulan, dan matahari. Kalau kalian merasa video kali ini ada faedahnya, tolong bantu di subscribe dulu ke channel Intip Semesta ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan terima kasih untuk yang udah subscribe dan support channel Intip Semesta ini sampai jauh sampai detik ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.